Hai anak-anak. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Mari kita belajar tentang pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Artinya, proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Tempatnya terjadi di dalam testis. Hasil akhirnya berupa dari satu sel induk sperma 2N atau diploid menjadi 4 sel sperma atau haploid. Prosesnya sebagai berikut. Nah, ini adalah testis. Di dalam testis terjadi proses pembentukan sel sperma. Sel sperma yang terbentuk kemudian akan dibawa menuju ke epididymis. Di epididymis ini terjadi proses pematangan sel sperma. Sel sperma yang sudah matang kemudian dibawa menuju ke vas deferens. Nah, proses di dalam testis seperti apa? Mari kita lihat. Ini adalah sel induk. Dia bersifat diploid, kemudian mengalami proses mitosis menjadi spermatosit primer. Sel spermatosit primer kemudian mengalami meiosis yang pertama menjadi spermatosit sekunder. Di sini sudah terbentuk haploid. Spermatosit sekunder bersifat haploid. Kemudian terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua. Terbentuk spermatid. Jadi ada 4 spermatid, semuanya bersifat haploid. Kemudian mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Nah, selanjutnya yaitu oogenesis. Artinya adalah proses pembentukan sel kelamin wanita atau ovum. Tempatnya di dalam ovarium. Hasil akhir dari satu sel induk ovum 2N atau diploid menjadi satu sel ovum haploid yang fertil. Wah, kenapa beda ya dengan spermatogenesis? Kalau spermatogenesis kan hasilnya ada 4 sel. Kalau oogenesis kok cuma 1. Nah, prosesnya sebagai berikut. Ini adalah gambar dari ovarium. Ya, di dalam ovarium terdapat folikel. Folikel ini tempat pembentukan sel telur. Nah, ini anak-anak ini yang disebut dengan fimbriae. Fimbriae ini tempat dia fungsinya untuk menangkap sel telur. Sel telur yang ditangkap nanti kemudian dibawa ke ovidum. Nah, proses oogenesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu sel induk atau oogonium. Oogonium kemudian membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Sifatnya diploid ya karena pembelahan mitosis. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis yang meiosis 1. Meiosis 1 membentuk badan polar pertama dan oosit sekunder. Ini oosit sekunder. Kemudian membelah lagi secara meiosis 2. Badan polar 1 membelah menjadi badan polar 2. Sedangkan oosit sekunder dia membelah secara meiosis 2 menjadi ootit dan badan polar 2. Nah, disinilah letak perbedaannya. Badan polar 2 kemudian mereduksi ya atau hancur. Jadi tinggal 1 yaitu ootit. Ootit kemudian mengalami pematangan menjadi ovum yang sifatnya haploid. Perbedaan sperma dan ovum.
Dari ukuran, sperma lebih kecil, panjangnya 0,06 mm. Ovum lebih besar, diameternya 0,1 mm. Yang kedua, bentuk. Sperma seperti kecebong, berekor panjang. Kalau ovum bentuknya bulat. Yang ketiga, jumlah. Sperma banyak, ya. Jadi satu tetes itu bisa 200 sampai 500 juta sel. Kalau ovum hanya satu. Yang keempat, gerakan. Kalau sperma gerakannya aktif, kalau ovum gerakannya pasif. Bagian-bagian dari sperma. Ini dia bagian-bagiannya. Kepala, kemudian bagian leher, bagian tengah, dan ekor. Di kepala, di dalam kepala ini terdapat akrosom. Akrosom ini fungsinya untuk menembus ke dindingnya sel telur saat fertilisasi. Kemudian ada nukleus, sentriol, mitokondria itu di bagian tengah, dan ekor. Mengapa sperma memiliki bagian kepala meruncing di bagian ujungnya? Nah, akrosom menyebabkan kepala sperma agak runcing. Karena nanti akrosom itu dia menghasilkan enzim hyaluronidase. Enzim hyaluronidase untuk menembus dinding sel telur. Apa fungsi bagian ekor dari sperma? Ada yang tahu? Ya, betul. Fungsinya sebagai alat pergerakan. Ya. Pergerakannya seperti flagellata, ya, seperti sel flagellata. Gerakan flagel ini dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Ya, kayak gitu ya, sebagai pergerakan menuju ke sel telur. Ini adalah gambar dari sel telur. Terdiri dari inti sel, sitoplasma, dan dinding sel telur. Pembuahan dan perkembangan embrio. Ini proses dari pembuahan. Pembuahan itu terjadi di sini ya, anak-anak ya, di tuba falopi. Ini di sini ovarium, fungsinya sebagai memproduksi sel telur. Kemudian sel telur yang sudah matang dikeluarkan, yaitu namanya ovulasi. Setelah itu terjadi, ini oviduk ya, oviduk dari sini sampai sini. Di sini terjadi fertilisasi, sel spermanya masuk ke dalam sel telur, kemudian terjadi peleburan sel sperma dan sel telur. Kemudian terjadi pembelahan, pembelahan lanjutan, kemudian proses implantasi atau menempelnya zigot di dinding rahim atau di endometrium. Nah, kemudian ini terbentuk plasenta. Pembuahan dan perkembangan embrio. Ovulasi, peristiwa pelepasan sel telur yang masak dari ovarium. Fertilisasi yaitu peleburan antara sperma dengan ovum. Tahukah kamu, dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Mengapa demikian? Setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan membentuk benteng yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Ayo kita renungkan betapa hebat Tuhan Yang Maha Esa mendesain proses fertilisasi ini. Ya. Jadi kalau sudah ada satu sel sperma yang masuk ke sel telur, maka sel telurnya ini akan membentuk benteng sehingga sel sperma yang lain nggak bisa masuk. Maka pembuahan itu terjadi satu kali. Kemudian terjadi zigot. Zigot yaitu hasil pembuahan atau fertilisasi. Implantasi atau nidasi yaitu proses tertanamnya embrio di dalam dinding rahim.
Plasenta yaitu jaringan yang melekatkan embrio ke rahim berbentuk cakram. Fungsi dari plasenta: jalan pemberian sari makanan dan oksigen dari ibu ke janin, jalan pembuangan sisa metabolisme dari janin ke ibu, melindungi janin dari penyakit dan racun tertentu, mencegah bahan kimia masuk ke dalam tubuh janin. Yang kelima, jalan pemberian antibodi dari tubuh ibu ke janin. Janin yaitu perkembangan dari embrio. Tali pusat yaitu pembuluh darah yang menghubungkan embrio dengan plasenta. Korion yaitu kantong embrio, selaput paling luar pembungkus embrio. Amnion atau ketuban yaitu cairan yang melindungi janin dari kekeringan dan goncangan. Menstruasi yaitu proses meluruhnya sel-sel dari dinding uterus, darah, dan sel telur yang tidak dibuahi. Menopause yaitu mati haid, sel telur tidak dapat terproduksi lagi. Ini adalah selaput embrio pada manusia. Ada korion, amnion, dan plasenta. Ini plasentanya, kemudian ini tali pusatnya. Oke, sekian.